Perubahan adalah keniscayaan. Hanya saja, masalahnya perubahan seperti apa yang akan dituju. Reformasi 98 adalah gerakan perubahan. Hasilnya yang paling menonjol adalah amandemen UUD 1945. Dengan perubahan itu, Indonesia menjadi lebih liberal dibandingkan sebelumnya. Itulah mengapa banyak kalangan menyebut kondisi saat ini lebih buruk atau sama dengan zaman Orde Baru. Kekuasaan kembali menjadi panglima, sementara hukum menjadi alat bagi penguasa. Akibatnya, terjadilah abuse of power, penyelewengan kekuasaan. Sayangnya, umat Islam lupa atas perubahan yang gagal itu. Selalu saja, umat Islam terbawa oleh agenda yang telah didesain untuk mengikuti arah yang diinginkan oleh ideologi kapitalisme. Rumusnya, pemimpin baru akan membawa perubahan. Padahal, dari perjalanan sejarah terbukti, kebangkitan suatu negeri tak hanya ditentukan oleh pemimpinnya tapi juga sistemnya. Sistem yang salah, bagaimanapun pinternya pemimpinnya, tak akan menghasilkan kebangkitan yang hakiki. Disinilah, umat Islam semestinya menyadari pentingnya menerapkan sistem Islam sebagai ganti sistem kapitalisme demokrasi yang rusak saat ini. Cendekiawan Muslim Muhammad Ismail Yusanto kembali mengingatkan, pentingnya umat Islam memiliki agenda sendiri. Menurutnya, umat harus punya agenda untuk terus mendorong tercapainya level perubahan tertinggi menurut Islam, yakni terwujudnya kehidupan Islami yang di dalamnya diterapkan syariah secara kafah sehingga kerahmatan Islam bisa dirasakan secara nyata. Ini penting, lanjutnya, sebab perubahan ke arah Islam akan menghasilkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sementara, perubahan ala kapitalisme demokrasi, tujuannya hanya duniawi semata. Terkadang bukan kebaikan yang muncul, malah sebaliknya. Maka tidak haruslah perubahan ke arah Islam, tandasnya. Perubahan harus didorong oleh para tokoh umat dan para ulama. Merekalah yang memegang simpul-simpul umat. Menurut Ismail, penting untuk selalu meningkatkan kesadaran politik umat melalui berbagai uslub, teknik, dan wasilah sarana. Di saat yang sama, lanjutnya, dilakukan darbu al-alakat guna memutus kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya yang telah bertindak zalim dan korup dengan cara menanamkan 2 MQ Islam, mafahim atau pemahaman-pemahaman, makais atau tolok ukur, dan kanaat atau rasa puas hati di tengah umat, membantah 2 MQ sekuler, serta menggerakkan umat menuntut perubahan ke arah Islam. Peran tokoh dan ulama dalam hal ini sangat menentukan dalam menanamkan kesadaran politik Islam ini. Bagaimanapun umat memerlukan pembinaan dan pengajaran. Itu semua baru bisa terwujud jika ada interaksi dengan umat secara tekun, ikhlas dan sabar, karena semua memerlukan proses. Bila sistem demokrasi kapitalisme mendasarkan prinsipnya pada akal manusia, sistem Islam hanya mendasarkan pada wahyu yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bersumber dari akal, maka tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenarannya bersifat relatif alias bersifat spekulatif. Dengan begitu, kata Ismail, inilah yang menjadi cacat mendasar, lah menjelaskan, dalam sistem Islam, kedaulatan yakni hak membuat hukum, menetapkan benar, salah, halal haram hanyalah di tangan Allah melalui syariatnya. Sedang demokrasi mengajarkan kedaulatan di tangan rakyat, yang pada faktanya di tangan pemilik modal berkolaborasi dengan penguasa culas, seperti yang terlihat saat ini. Dalam sistem Islam, syariat menjadi tolok ukur dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sedang dalam demokrasi, tak jelas tolok ukurnya sehingga yang hari ini dilarang suatu saat bisa berubah menjadi boleh seperti dalam kasus LGBT. Ketidakjelasan tolok ukur itu sama artinya tak ada tolok ukur, dan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia karena manusia bisa bertindak sesukanya yang akan membahayakan diri, keluarga dan masyarakat secara luas, jelas Ismail. Dalam sistem Islam, ada amar ma'ruf nahi munkar, sedang dalam sistem sekuler justru terjadi amar munkar nahi ma'ruf, seperti terlihat dengan berkembangnya liberalisme, sekularisme, LGBT dan lainnya. Atas nama hak asasi manusia, orang boleh bertindak apa saja dan orang lain tak boleh menghentikannya selama tindakan itu tidak mengganggu orang lain. Sejarah membuktikan, sistem Islam terbukti mampu membawa manusia kepada peradaban agung, masyarakat Islami, yang memuliakan seluruh manusia, khususnya kaum perempuan. Sedang sistem sekuler justru membawa kepada peradaban jahiliyah, masyarakat sekuler, yang menimbulkan kerusakan, fasad dan kehancuran, menghinakan manusia terlebih kaum wanita. Secara lebih rinci, sistem ekonomi Islam akan mendatangkan keadilan ekonomi. Sistem ini menciptakan keseimbangan nilai dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara.
Sistem ini menghilangkan dominasi nilai-nilai materialistik atas nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, dan akhlak. Dengan sistem ekonomi Islam akan terwujud distribusi kekayaan secara adil. Berbeda dengan kapitalisme yang mengandalkan mekanisme pasar dalam mendistribusikan kekayaan, Islam memiliki metode distribusi yang mampu menjamin setiap individu di dalam negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada mekanisme yang khas. Selain itu, sistem Islam memiliki sistem moneter dan sistem keuangan yang stabil. Standar moneter negara adalah emas dan perak. Ini yang menjamin stabilitas tersebut. Sangat berbeda dengan sistem mata uang kertas fiat money. Sedangkan keuangan negara bertumpu sepenuhnya pada dalil-dalil syariah. Sumber pendapatannya antara lain, ghanimah, kharaj, usyur, harta milik umum, harta milik negara, zakat dan pajak. Pajak hanya dipungut dari orang-orang kaya jika sumber-sumber tersebut tidak cukup. Harta milik umum ini seperti minyak, gas, mineral, dan batu bara. Secara hukum, Islam telah memiliki perangkat hukum yang lengkap. Sistem sanksi dalam Islam didasarkan sepenuhnya pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, sistem hukum ini bersifat tetap sepanjang masa. Ini akan mampu mencegah intervensi dari tangan-tangan manusia. Selain itu, Islam memiliki sistem pendidikan yang khas. Pendidikan ditujukan membentuk manusia yang berkepribadian Islam. Untuk itu negara menopang sepenuhnya pendidikan ini. Hal itu memungkinkan rakyat bisa mengakses seluruh jenjang pendidikan yang ada secara cuma-cuma. Itulah mengapa dulu lahir generasi cerdik pandai berorientasi akhirat. Lebih dari itu, sistem Islam mengayomi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dengan sistem Islam, kehormatan kaum muslim terjaga dan dunia dibebaskan dari penjajahan dan penghambaan manusia atas manusia. Banyak lagi keunggulan sistem Islam. Sungguh rugi dan terbukti dunia rusak karena meninggalkan sistem warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini.